jauh tentang tahapan penelitian ilmiah, dan nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita juga akan lanjutkan pembahasannya tentang tahapan-tahapan berikutnya dari penelitian ilmiah. Ya. Jadi khusus hari ini ada beberapa hal yang akan kita bahas, mulai dari observasi awal, yaitu proses ketika kita ingin menemukan gagasan yang mau kita teliti, sampai nanti ujungnya adalah merumuskan masalah tentang gagasan yang muncul di awal tadi. Oke, ini beberapa hal yang akan kita bahas. Minggu lalu kita sudah membahas tahapan penelitian ilmiah dengan menggunakan modelnya Kumar. Ada 4 tahapan ya, yaitu dari menentukan apa yang akan diteliti, menyusun rencana penelitian, melakukan eksekusi penelitian, dan menuliskan laporan. Kalau kita masuk ke setiap bagian tadi, masing-masing dirinci lagi kan menjadi beberapa kegiatan gitu. Nah, sebenarnya apa yang dikemukakan Kumar itu sama juga dengan yang dikemukakan oleh Sekaran, hanya kalau Sekaran dia tidak membaginya ke dalam 4 fase atau tahapan besar itu, tapi langsung merinci kepada kegiatan masing-masing di dalamnya. Kalau menurut modelnya Kumar itu sekurang-kurangnya ada 11 tahapan rinci yang memang diperlukan untuk melakukan penelitian ilmiah. Nah, hari ini kita akan mengambil bagian yang ini, ya. Yaitu mulai dari melakukan observasi awal, ya. Jadi observasi ini sebenarnya pengamatan yang kita lakukan ke sekeliling, dan begitu kita ada sesuatu yang menarik, kita langsung perdalam untuk mengetahui apakah itu nanti bisa menjadi masalah yang layak diteliti atau tidak, atau bahkan sebenarnya tidak merupakan suatu masalah. Ya. Nah, observasi ini biasanya kita lakukan untuk mencocokkan suatu fenomena di lapangan dengan bidang keilmuan kita gitu. Misalnya saya kasih contoh, misalnya kalau teman-teman di sistem informasi gitu, mereka sedang jalan melewati loket pelayanan di kelurahan, dilihat ada kerumunan penduduk, makin lama makin panjang gitu. Dia sebagai seorang sistem analis, dia akan berpikir, apa yang terjadi? Jangan-jangan ada sistem layanan yang harusnya bisa saya otomasi ini, sehingga kerumunan tidak menjadi semakin panjang di loket tersebut gitu misalnya. Jadi kita coba kaitkan, oh ini ada sistem yang nggak jalan gitu. Nah, setelah ketemu gagasan awal itu, tugas kita untuk mempersiapkan penelitian adalah melakukan data dan informasi pendahuluan. Artinya kita mencoba jangan-jangan masalah ini ada juga ya ditemukan di tempat lain, atau jangan-jangan di tempat lain mereka sudah menemukan solusinya. Nah, misalnya setelah kita cari-cari, oh di desa Sukamaju ternyata masalah awalnya sama, terus kemudian mereka mengembangkan aplikasi yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh operator di desa atau kelurahan. Nggak ada lagi itu antrian. Nah, kalau pas ketemu seperti itu, maka solusi yang kita tawarkan adalah solusi yang dihasilkan oleh orang lain. Mungkin kita tidak akan meneliti atau mencari solusi dengan mengembangkan sistemnya. Mungkin penelitian kita justru dengan mencoba membuka peluang, apakah kita bisa melakukan sosialisasi sistem yang baru tersebut ke pihak kelurahan. Kan urusannya kan juga kita ngurusin interaksi manusia dan komputer skala gitu ya. Nah, kita cari informasi, kita cari bacaan, kita cari artikel, kita cari literatur dan berbagai sumber.
Sehingga sampai kita ketemu masalah tadi, masalah yang benar-benar perlu pemecahan. Kalau misalnya kasus pertama tidak ada sistem, ya kita tawarkan bagaimana kalau kita bangun sistemnya. Kalau masalahnya adalah karena ketidaktahuan informasi bahwa ada aplikasi yang baru, yang kita tawarkan adalah bagaimana kita bisa melakukan instalasi sistem tersebut dan kalau mungkin dikembangkan sesuai dengan kebutuhan lokal, sesuai kelurahan setempat. Gitu. Nah, setelah itu baru kita melakukan rencana-rencana penelitian berikutnya. Mulai dari membangun kerangka teoritisnya, kita rumuskan hipotesis kalau diperlukan ya. Tapi hampir setiap penelitian memerlukan hipotesis. Kalau untuk pengembangan sistem, hipotesisnya ya mempermudah pengguna, gitu kan, mempermudah customer, mempermudah penerima layanan. Hipotesisnya itu, ngujinya gimana? Ya kita bisa melakukan survei terhadap orang-orang yang terlayani, kan gitu. Ya. Terus kita setelah punya hipotesis, ya kita rencanakan bagaimana cara menguji hipotesis tersebut. Siapa yang harus saya wawancarai, apakah saya akan menggunakan sensus atau sampel dan sebagainya gitu. Kita kumpulkan data. Dari data itulah kemudian saya lakukan pengujian untuk melakukan deduksi, artinya ngambil sebagian informasi untuk saya generalisir. Nah, dalam proses deduksi ini seringkali peneliti dihadapkan pada blocking knowledge yang membuat kita ragu-ragu. Apalagi ketika hipotesis yang kita susun ternyata tidak didukung oleh fakta yang ada di lapangan, gitu ya. Biasanya kita berhenti sejenak karena ketika kita membangun hipotesis itu kan kita sudah mempertimbangkan ada melakukan wawancara, ada melakukan baca literatur, membuat ringkasan dan sebagainya. Jadi hipotesis, tapi ternyata setelah ada datanya kita terhenti. Gitu. Nah, biasanya kita cek ulang tahapan-tahapan sebelumnya yang dilakukan itu apakah sudah dapat berjalan normal atau tidak, atau ada prosedur, mekanisme, sistem yang di awal ternyata kita salah mengeksekusinya. Ya kita terpaksa revise gitu ya. Nah, dan itu biasa di dalam penelitian. Jadi walaupun hampir di setiap textbook penelitian bahwa yang namanya tahapan penelitian itu prosesnya linear dari A sampai Z, dalam prakteknya kita bisa kembali lagi ke depan, jadi menempuh siklus sirkular. Kita ketemu masalah, jika ketemu masalah, kita perlu melakukan evaluasi kembali. Nah, inilah yang disebut dengan karakteristik penelitian ilmiah sebagai rigor tadi, yang rigor. Jadi dia harus tahan, harus cermat, teliti, lihat apakah prosedur, konsep, semua teknik sudah kita jalankan dengan baik atau belum. Nah, kembali ke perumusan masalah. Walaupun ini tampaknya sederhana, tetapi hampir di setiap proses penelitian, apalagi bagi kita peneliti awal ya, peneliti pemula, biasanya proses untuk sampai ke perumusan masalah ini memakan waktu paling lama dibandingkan dengan tahapan berikutnya. Ya. Karena kan kita sedang belajar bagaimana orang melakukan akumulasi knowledge secara ilmiah. Gitu. Prosesnya benar enggak, kompetensi saya cukup tidak dan sebagainya. Biasanya ini agak lama. Nah, hari ini akan kita lihat satu persatu sebenarnya apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa melakukan perumusan masalah dengan baik, atau sekurang-kurangnya kita paham apa yang disebut dengan perumusan masalah. Oke, kita cek tentang pengertian masalah itu sendiri. Apa sih yang disebut dengan masalah? Nah, kalau teman-teman punya waktu dan kebetulan atau bahkan memiliki buku fisiknya, kalian bisa lihat itu di KBBI. Ketika kalian masukkan entry masalah,
Penjelasannya kurang lebih ada yang di sebelah kanan ini. Ini sedikit saya paraphrasing ini ya. KPPI memberikan definisinya begini. Yang disebut sebagai masalah itu adalah sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Nah, ini hanya dari sisi sudut pandang problem solving. Artinya di dalam kehidupan itu kalau tidak ada sesuatu yang harus diselesaikan, ya itu tidak ada masalah, kan gitu. Nah, interpretasi umumnya dari pengertian yang ditawarkan KPPI itu adalah bahwa sebenarnya yang disebut sebagai masalah itu adalah suatu fenomena, ya. Fenomena itu apa? Kejadian yang terukur, ada dimensinya yang bisa diamati, bisa diobservasi, sehingga bisa diceritakan ulang. Ya. Jadi fenomena itu secara sederhananya sih ya kejadian aja ya. Bisa berupa situasi, kondisi yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, ada catatan di sini yang menjadi agak berat di sini ini kan yang seharusnya. Ini agak ambigu ya karena yang seharusnya itu apa sih gitu. Tapi kalau kita mau sederhanakan adalah yang disebut dengan masalah itu adalah ketika ada realita yang tidak sesuai dengan ideal yang diharapkan. Nah, saya tambahin yang diharapkan aja, gitu ya. Yang diharapkan. Nah, yang seharusnya itu adalah sesuatu yang diharapkan. Nah, yang diharapkan itu biasanya basisnya apa? Macam-macam, ya. Bisa berupa norma, misalnya aturan bahwa kalau bangun tidur terus mandi, gitu ya. Artinya nggak boleh ngerapiin tempat tidur. Setelah itu gosok gigi gitu, dan sebagainya, itu kan normal, aturan yang berlaku, belief, budaya, sesuatu yang dianggap normal dalam tanda kutip, sesuatu yang dianggap normal, itulah yang ideal gitu. Atau kalau mau yang lebih ilmiah dikit, apa sih yang seharusnya itu? Yang seharusnya itu ya sesuatu yang sesuai dengan hukum, ya. Hukum, teori, logika gitu, yang secara umum diterima oleh masyarakat gitu. Itu sesuatu yang ideal ya. Jadi berbagai aturan, berbagai harapan gitu. Kalau orang-orang ekonomi biasanya dalam jangka panjang akan kembali ke steady state gitu ya, akan masuk ke equilibrium dan sejenisnya gitu ya. Jadi kondisi yang sesuai dengan harapan kita itu ideal gitu ya. Nah, contohnya kalau di dalam antrian tadi, antrian di kelurahan tadi, masa iya sih ngantri dari pagi sampai jam 12 hanya untuk mendaftarkan nama supaya dia bisa memperoleh KTP dengan NIK. Itu realita ya, faktanya. Harusnya kalau staf kelurahannya ada 3, melayani 10 orang, mestinya cukup waktu dengan 30 menit, kan gitu kan? Nah, sebagai seorang sistem analis atau paling tidak memiliki computer thinking, gitu ya, computational thinking, kita kan berpikir seperti itu. Ini seharusnya tidak makan waktu cukup lama, gitu ya, sekitar 30 menit. Tapi kenapa menjadi lama, menjadi 12? Harapannya karena kita paham sistem, kita tahu ada yang bisa diotomasi, semuanya bisa dimudahkan gitu ya. Tapi faktanya ternyata perlu sampai jam 12. Mulai dari jam 9 sampai 12, dari 30 menit menjadi 3 jam. Nah, ada sesuatu yang nggak cocok di situ antara realita dan yang seharusnya gitu. Apalagi ini kantor kelurahan di metropolitan dengan fasilitas yang sudah sangat memadai infrastrukturnya. Nah, itu ada selisih. Nah, itu yang kita highlight, kita garis bawahi. Inilah yang akan menjadi salah satu yang berpotensi untuk menjadi masalah penelitian kita. Nah,
pekerjaan untuk membandingkan antara realita dan yang seharusnya. Inilah yang dilakukan di dalam saat observasi awal. Jadi ketika kita ketemu suatu fenomena, suatu kejadian, sesuatu yang ada di lingkungan kita, tiba-tiba kita terpicu pikirannya, oh harusnya nggak begini. Nah begitu kita ngomong seharusnya, sebenarnya kita sedang menghadapi masalah. Sama halnya ketika kalian suatu ketika nanti kalau ada kesempatan, ya, kalian masuk ke dalam Transjakarta, ya, busway, ya. Masuk ke busway, ada seorang tua yang berdiri bergelantungan, sementara ada anak muda duduk bersandar dengan nikmatnya. Logika yang ada di pikiran kita, oh seharusnya orang tua itu yang duduk, kan gitu ya. Ada yang nggak ideal, ya. Ada yang nggak match, ada yang nggak sama antara yang kita harapkan dengan realita yang kita hadapi. Nah itu adalah masalah. Jadi walaupun saya ngomong panjang lebar tadi, sebenarnya yang disebut masalah itu adalah segala sesuatu yang di luar harapan. Itu aja sebenarnya. Ya, itu. Nah, kenapa saya perlu memperjelas tentang masalah? Karena inilah yang menjadi biang, ya, menjadi biang untuk melakukan rangkaian kegiatan penelitian. Gitu. Jadi kalau misalnya kita menemukan antara sesuatu yang realita dan yang seharusnya itu dalam konteks keilmuan kita, misalnya kita sedang mencoba suatu algoritma, tapi ternyata oh algoritma ini sih akurat, tapi kenapa lama sekali? Kenapa scripting untuk memperoleh algoritma ini begitu ribet? Harusnya, begitu kita ngomong seharusnya, kita sudah ketemu masalah, gitu ya. Whenever we are facing the facts, then we are thinking about what should it be. Nah, itulah kita punya masalah. Jadi kita ketemu fakta, kita ketemu sesuatu sekeliling kita, terus kemudian kita berpikir seharusnya. Nah, sebenarnya kita sudah ketemu masalah. Jadi nggak usah ribet-ribet. Sama seperti ketika kita membaca suatu artikel secara kritis, gitu ya. Tiba-tiba kita, oh enggak begini, ya berarti itu ada yang bisa kita kritik dari artikel tersebut. Oke. Nah, di dalam observasi awal dikatakan bahwa yang kita perlukan sebenarnya di situ adalah setelah tahu masalah, kita tahu bidangnya secara luas. Gitu. Nah, kepentingannya apa? Supaya kita bisa matching, bisa menyandingkan antara masalah atau fakta yang kita hadapi dengan sisi kompetensi kita sebagai peneliti, gitu ya. Nah, kira-kira itu nanti kalau saya jadi meneliti hal itu, apa yang harus saya dalami ya? Nah, kalau dari sains data, beberapa contoh misalnya, kita bisa melakukan, oh ini adalah masalah yang terkait dengan data mining. Jadi kita mencari apa sih kaitan bidang ilmunya, gitu ya. Oh ini ada kaitannya dengan visualisasi data. How can I communicate effectively about the data to consumer, gitu misalnya. Oh bukan, ini tentang harusnya walaupun masalahnya kompleks kayak gitu, kalau saya menggunakan pendekatan clustering dengan K-mean, ini menjadi sederhana, ini nggak seribet itu. Jadi masalahnya cuma mereduksi dimensi data. Yang tadinya melibatkan banyak faktor, ternyata faktor utamanya itu sebenarnya cuma 2 gitu. Kita kan mencoba mereduksi itu. Atau ini karena masalahnya tidak terklasifikasi dengan baik, sehingga pelayanan dilakukan secara acak. Seharusnya begitu masuk kantor kelurahan, dia ngisi aplikasi udah dapat tersalurkan. Oh ini kebutuhannya tentang administrasi kependudukan, ini tentang pajak, ini urusannya tentang kelahiran dan sebagainya. Artinya harusnya bisa diklasifikasikan di awal. Atau bahkan tadi yang saya contohkan, kita baca, kita nyoba ngikutin proses, akurat hasilnya, tapi kenapa takes time longer than I expect, gitu kan.
Kenapa memerlukan waktu yang lebih lama dari yang saya harapkan? Oh, pasti ada sesuatu dong di dalam algoritma yang bisa saya perbaiki. Gitu. Atau ketika kalian hobi melakukan scraping, udah dicoba cara ini, cara itu, ternyata ada satu yang nyelip nih yang nggak bisa ambil gitu. Nah, kalian bongkar algoritmanya. Oh, bagaimana mereka melacak alamat-alamat itu sehingga dapat tersembunyi di suatu tempat dan nggak bisa diambil. Nah, kita tawarkan algoritma baru yang memungkinkan. Gitu ya. Biasanya gitu kita berpikirnya itu. Jadi begitu kita ketemu masalah, cari solusi langsung pakai apa ya? Gitu. Jadi kita berpikir tentang metode, gitu ya. Nah, melihat bidang penelitian secara luas itu kepentingannya itu sambil kita mempersiapkan diri ya, mencari pisau yang bisa kita gunakan untuk alat menyelesaikan sesuatu yang tidak match antara realita dengan yang diharapkan tadi. Sibling kita, saudara kandung kita, berpikirnya agak berbeda mungkin ya. Kalau dari sistem informasi kan hal-hal yang di kanan itu kira-kira. Diperlukan inovasi teknologi baru nggak kira-kira? Nah, oh jangan-jangan sistemnya nggak efisien. Jangan-jangan pengguna sistem merasa tidak puas gitu ya. Jangan-jangan diperlukan arsitektur yang baru sehingga pelayanan dapat dilakukan secara cepat. Nah, dan dua-duanya mengandung atau memuat unsur pemikiran secara komputasi. Apa yang bisa kita lakukan dengan memanfaatkan komputer sebagai alat bantu kita untuk mencari solusi atas masalah yang kita hadapi. Oke, nah, setelah ketemu itu, ya biasanya tugas kita mencari rangkaian berikutnya. Tapi kita lihat dulu, gitu. Kenapa sih orang suka mencari masalah? Karena memang dari awalnya, sejak zamannya Nabi Adam dulu, bahkan Tuhan aja dilawan dengan cara berpikir kan begitu ya, gitu kan? Oh buah apa ini? Rasanya bagaimana? Nah, itu jadi keingintahuan itu merupakan salah satu karakteristik atau sifat alami dasar yang ada di manusia. Begitu ketemu sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak sesuai dengan pemikiran dan perasaannya, kita biasanya memiliki keingintahuan. Dan keingintahuan itu adalah biang utama dari proses berpikir ilmiah sebenarnya. Kenapa? Karena kalau orang yang memiliki keingintahuan atau curiosity tinggi, biasanya dia akan siap untuk mencari jawaban. Sebagai contoh, orang yang apatis dan asosial gitu, ya, biasanya dia tidak akan peduli kalau ada sesuatu yang terjadi di sekelilingnya. Ya. Tapi seorang ilmiah begitu dia pulang kerja, kemudian ada kerumunan di rumah tangga, biasanya dia akan berhenti sejenak dan mencoba mencari tahu. Ya. Mencari tahu. Dia akan melakukan observasi tadi. Kemudian dia akan melakukan wawancara dengan orang-orang di sekelilingnya. What happened? What's happening? Ya, kan kita apa yang terjadi itu? Gitu ya. Terus kita akan bertanya terus kemudian dari anehnya tanpa kita sadari sebenarnya kita setiap hari sudah melakukan hipotesa itu ya. Kita tanya kepada teman kita, nanti ada kuliah nggak? Kita hanya sekedar recheck. Oh iya, tapi dosennya gini. Oh, kita udah berhipotesa. Oh kalau yang ngajar waris bikin ngantuk udah nggak usah datang kan gitu. Kita kan bikin hipotesis dulu, gitu ya. Kita udah siapa orangnya. Nah, hipotesis kita susun dari mana? Dari knowledge, our past knowledge about things, gitu ya. Pengalaman kita dari masa lalu. Yang itu kita himpun juga mungkin dari ngobrol, dari pengalaman langsung dan sebagainya, gitu ya. Dan proses ini sebenarnya kita lakukan ini setiap saat, proses pemikiran ilmiah ini. Ya. Dari rasa ingin tahu, bertanya, menyusun hipotesa, terus kemudian kita berargumen, terus kita tawarkan, oh enggak kayak gitu ya. Kalau yang saya sebut dengan berhipotesa itu bukan sesuatu yang heboh banget. Yang disebut dengan hipotesa itu adalah menduga sementara atas sesuatu yang terjadi, gitu ya. Gitu. Ya.
Dan orang ilmiah biasanya nggak percaya dengan hipotesisnya. Dia akan mencoba mengumpulkan fakta baru. Kita udah punya pikiran, oh waris pasti tukang ngantuk. Dia akan melakukan pengecekan lagi sama temennya. Bener nggak ya waris itu sama dengan obat tidur? Dia lakukan survei itu. Nah, dari dia nanya teman, terus dia ngamati, dia sampai pada kesimpulan. Nah, inilah proses inilah yang sebenarnya menyuburkan cara berpikir secara ilmiah, gitu ya. Tapi ada orang yang malas juga merawat itu, nurturing buat curiosity-nya itu malas juga, gitu. Nah, ini saya tampilkan dengan harapan teman-teman mulai mau membangun, mencari solusi secara ilmiah, bukan atas dasar perasaan semata. Itu saja sih sebenarnya kepentingannya. Oke, ini uren dari apa tadi yang tampilkan dalam grafik tadi. Oke, kita sudah mendefinisikan masalah, kita sudah melihat bagaimana seorang peneliti atau manusia pada umumnya ketika berhadapan dengan masalah yang memicu cara berpikir dia secara ilmiah. Gitu. Nah, sekarang untuk ketemu masalah tadi diperlukan observasi. Apa sih yang disebut dengan observasi? Observasi itu sebenarnya secara sederhana observe ya, mengamati sebenarnya. Kata dasarnya dari bahasa Inggris. Bahasa Yunani observere gitu ya. Kita mengamati. Mengamati ini kita lakukan terhadap apa kan gitu ya. Jadi seseorang mengamati suatu topik, suatu masalah, suatu objek, suatu kejadian itu tidak selalu harus dilakukan secara langsung. Ya. Kita memang bisa kita melakukan pengamatan berdasarkan pengalaman yang kita alami. Ya. Tapi bisa juga kita melakukan pengamatan ya dengan mempertimbangkan pengalaman orang lain. Misalnya seringkali ketika kita mengambil keputusan harian itu kita mempertimbangkan pengalaman orang lain. Misalnya ketika kita di Jakarta mau pergi ke Blok M, kita batalkan hanya karena kita sudah menerima cerita dari orang lain. Kalau ke Blok M siang hari itu harus punya waktu yang cukup panjang. Udah macet, orangnya banyak, sulit kita untuk menerobos jalan. Nah, kita membuat keputusan kemudian. Nah, itu artinya pengamatan kita kan tidak kita lakukan secara langsung, tapi berdasarkan pengalaman yang diperoleh oleh orang lain. Atau bisa juga beralih dari budaya tutur ke budaya tulis ya. Jadi pengalaman tadi saya peroleh dari cerita, audio, video gitu. Bisa juga karena saya membaca sesuatu. Oh, benar situasi di Blok M itu kalau siang hari begini. Nah, kita baca dari suatu artikel gitu ya. Ternyata begini, saya memutuskan untuk tidak gitu ya. Nah, atau kita mendengarkan pendapat masyarakat umum. Oh, Blok M itu kalau begini, setiap orang yang kita temui itu mengemukakan pendapat seperti itu sehingga sudah terakumulasi pengetahuan di kita bahwa masyarakat itu punya pendapat yang sama. Jangan pergi ke Blok M siang hari. Gitu. Nah, kenapa kita perlu melakukan pengamatan itu? Kepentingan kita cuma sederhana sebenarnya. Supaya kita punya sesuatu yang bisa kita jadikan basis untuk mengambil keputusan, gitu ya. Keputusan, gitu. Nah, dalam konteks observasi dalam rangka mencari masalah, pengamatan tadi kita bukan kita coba carikan solusi atau carikan kesimpulan, tapi justru benar nggak masalah yang saya identifikasi tadi itu benar masalah tidak. Misalnya ketemu kerumunan di loket kelurahan, saya bilang kita menyangka itu ada sistem layanan yang tidak baik. Tapi ternyata setelah kita tanyai orang-orang yang ada di kerumunan tersebut, mereka bilang malah, oh enggak Pak, memang kebiasaannya kalau setiap pagi kami ngumpul di sini karena kebetulan
pegawai kelurahan itu memberikan izin kepada seorang pedagang untuk berjualan dari jam sekian sampai jam sekian. Jadi sesuatu yang tampaknya masalah setelah kita observasi lebih dalam ternyata bisa-bisa bukan masalah itu. Ya, gitu. Itu pentingnya. Jadi untuk memastikan ya bahwa atau memperdalam pengetahuan kita tentang fakta pertama yang kita lihat. Fakta pertama kita lihat kerumunan, kita menduga ada masalah gitu kan. Tapi setelah kita dalami, oh nggak masalah itu, ternyata itu merupakan kegiatan lain yang nggak ada kaitannya dengan proses atau sistem pelayanan publik gitu. Jadi observasi itu pengamatan. Itu ada sesuatu yang menarik, kita coba dalami, amati lebih lanjut. Kita cari bacaan ya. Kita cari expert, ahli-ahli yang memang tahu tentang masalah tersebut. Ya. Kita cari sumbernya. Gitu. Itu observasi. Nah, observasi tadi biasanya kita teruskan atau kita tindak lanjuti dengan mengumpulkan data atau informasi awal. Saya contohkan tadi kita melakukan wawancara kepada orang-orang atau kepada subjek-subjek yang relevan dengan masalah yang menimbulkan minat saya, gitu ya. Tapi yang umum secara ilmiah untuk mencari atau mengumpulkan data atau informasi awal ini kita lakukannya melalui survei literatur, artinya literatur berarti tulis ya, tertulis baik yang di media online maupun yang di media cetak gitu. Kita cari ada nggak berbagai literatur yang terkait dengan fenomena yang saya hadapi ya. Sehingga dalam proses awal penelitian ini sebenarnya kompetensi kalian dalam mencari informasi di internet, karena kita sudah berada di dunia sana ya, di dunia 4.0, IoT udah lewat ya, Internet of Things kan semuanya sekarang udah lewat. Jadi saya berharap kemampuan kalian untuk menggunakan mesin-mesin pencari akan mempermudah kalian kalau kalian melakukan observasi awal ini. Kan tinggal diketik keywordnya, mencari informasi tentang sesuatu yang menarik kita, gitu ya. Ya. Jadi wawancara dan survei literatur ini tujuannya juga sederhana sebenarnya. Kita ingin mendalami fakta, fenomena yang kita anggap masalah tadi. Kita ingin menyusun ingin memperdalam dan memiliki pengetahuan yang lebih baik. Gitu. Sehingga apa? Sehingga saya bisa mendeskripsikan secara tepat tentang masalah yang saya omongin. Ya. Supaya saya tidak omdo, tidak omong doang. Supaya saya bisa mengatakan bahwa saya bicara karena saya tahu faktanya. Jadi tujuannya itu. Jadi ketika kita ngomong, kita cari informasi seputar sesuatu yang menarik kita, supaya kita paham betul tentang masalah yang ingin saya teliti. Secara spesifik, dimensinya, dimensi waktu, dimensi tenaga, dimensi biaya, dan semuanya. Supaya satu tepat. Gitu. Nah, sehingga kalau saya sudah tahu, saya bisa punya dugaan. Nah, dugaan ini yang disebut dengan teori. Ya. Teori dalam konteks penelitian di tahap awal itu adalah dugaan sementara, disebut juga dengan hipotesis, gitu ya. Ya. Supaya saya bisa berhipotesis, berteori tentang sesuatu yang saya amati itu, gitu. Apa saja yang berpengaruh, bagaimana mekanisme pengaruhnya dan sebagainya. Dan ini tidak mungkin saya bisa susun kalau saya tidak mempunyai informasi yang lengkap, gitu. Jadi tujuan pengumpulan informasi awal itu sebenarnya adalah untuk memperjelas sesuatu yang kita anggap memiliki potensi sebagai masalah yang bisa saya teliti nanti. Gitu. Ya. Oke. Pengumpulan data awal. Nah, informasi apa saja yang diperlukan di awal itu ketika kita mau melakukan penelitian? Ada beberapa hal ya bisa kita harapkan di sana. Tapi lihat kembali tujuannya. Informasi awal itu kalau ini dalam konteks persiapan nulis skripsi,
sebenarnya informasi awal, observasi itu kita persiapkan untuk nulis di bab 1 ya, di bab 1. Sehingga kita perlu meletakkan masalah yang kita amati itu sesuai dengan konteks lingkungan sekitarnya. Jadi kita persiapkan latar belakangnya. Ya. Kita persiapkan latar belakangnya. Nanti kalau ada waktu kita lihat contoh bagaimana mengemukakan itu dalam suatu artikel ilmiah gitu ya. Bisa juga yang kita amati, jadi supaya kita fokus juga ketika mengumpulkan informasi awal, tidak semua kita kumpulkan, tapi hal-hal tertentu aja. Yang pertama untuk melihat konteksnya, dalam konteks apa. Yang kedua, ada nggak aspek-aspek struktural yang bisa kita amati. Aspek struktural itu aspek yang berkenaan dengan pengaturan. Ada nggak orang yang memiliki kewenangan untuk mengatur masalah tersebut? Gitu. Terus kemudian respon atau tanggapan sekelilingnya gimana? Struktur yang ngatur adalah misalnya aparat kelurahan, respon itu adalah penduduk. Penduduk nggak bereaksi, mereka nyaman-nyaman saja ya, sebenarnya itu tidak merupakan masalah kan gitu. Tidak perlu dicarikan solusi gitu. Oke. Kita lihat satu persatu teknik mengumpulkan data awal. Kalau wawancara biasalah itu kita nggak akan diskusikan lebih lanjut karena asumsi saya teman-teman bisa belajar sendiri dengan mudah itu bagaimana melakukan wawancara gitu ya. Yang ini menurut saya perlu kita bahas ini survei literatur. Biasanya survei statistik kita ngomongnya sekarang survei literatur. Yang diharapkan dari survei literatur ketika kita mau menyusun suatu karya ilmiah ini adalah kita mampu menuliskan atau mendokumentasikan, meninjau masalah tersebut dari berbagai segi, ya. Dari berbagai segi, dari pengalaman orang lalu baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan, gitu, ya. Dan sebagai bentuk dan untuk membuktikan kepada orang lain bahwa kita sudah mempertimbangkan masalah ini dari berbagai sisi, ya kita harus dokumentasikan hasil survei literatur itu. Ya. Kita dokumentasikan dalam bentuk apa? Ya kita tuliskan di latar belakang. Ya, latar belakang kenapa masalah tersebut menjadi sangat menarik. Ya, menjadi sangat menarik untuk saya teliti. Oke, sebagai ilustrasi saya kasih contoh dikit nih. Nih, survei literatur itu letaknya di mana? Sorry, ya, saya hanya ketemu bahasa Inggrisnya. Dan sengaja saya hanya mencari yang bahasa Inggris supaya teman-teman, karena bahasa Inggris kan udah bahasa dunia. Apalagi di sains data, sebagian besar tulisannya masih dalam bentuk bahasa Inggris. Nah ini perhatikan yang ini nih, ya. Di yang atas ini, ternyata ditutup. Yang ini nih, ini kan sebenarnya hasil pengamatan dia. Saya perbesar lagi. Siapa tahu kalian sama seperti saya, matanya bermasalah. Ya. Ini sebenarnya. Ini kan hasil pengamatan dia, deh. Ini kan hasil observasi yang dia lakukan melalui tulisan yang dihasilkan oleh orang-orang ini.
Jadi penggunaan sosial media, platform sosial media seperti Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn itu sebenarnya merupakan sesuatu yang biasa di dunia saat ini, gitu kan. Nah, dia kutip nih, ini berdasarkan pengamatan orang-orang ini kan. Ini yang disebut dengan studi literatur. Ketika dia baca tulisannya si Kaplan, ya, dia baca Kaplan sama Heinlein, dia membaca tulisannya Reinhardt, dia membaca tulisannya Mui dan Woriski, gitu ya. Nah, dia menemukan, oh ternyata udah biasa itu orang-orang menggunakan platform media sosial kayak ini. Jadi sederhana sebenarnya. Kalian ketemu di artikel orang lain, kalian catat itu, kumpulkan dulu. Jadi jangan berharap kalian hanya mengumpulkan artikel saja, tidak membuat ringkasan, nanti begitu mau nulis kalian bingung. Jadi sebelum disusun menjadi tulisan, kalian buat dulu catatannya, gitu. Apa yang sudah saya baca dan kesimpulannya atau poin utamanya apa. Nanti kita ngomongin teks. Nah, ini contoh kita mengakomodir studi literatur. Jadi fakta-fakta yang kita kumpulkan dari orang lain, kita jadikan milik kita sebagai bahan cerita. Oh, ini udah biasa digunakan. Nah, yang digunakan orang ini untuk mengkomunikasikan berbagai hal, ini ternyata bisa mengakibatkan terjadinya difusi informasi, kata si Beksi kan, gitu ya. Terus kemudian dia baca lagi, kalau yang ini perasaan dia sendiri nih, dia perasaan sendiri bahwa organisasi baik dari sisi individual maupun organisasi, mereka sama-sama ini menggunakan ini untuk terkoneksi satu sama lain dengan pihak-pihak yang ada di sekeliling mereka. Ini kan pendapat dia nih, pendapat dia. Nanti setelah dia mengemukakan pendapat, gitu. Dia ketemukan fakta lagi bahwa ternyata penggunaan sosial media itu bisa ini menjangkau, memiliki jangkauan yang luas, kemudian tapi ada juga yang menjadi sumber masalah, gitu. Misalnya ternyata dia menemukan dalam penelitian dia ini, sebelum dia meneliti, dia menemukan bahwa sekitar 40% pengguna media massa itu ternyata spammer. Spammer untuk mengesankan bahwa followernya banyak gitu supaya orang tertarik terhadap suatu produk. Itu ternyata menjadi masalah sosial gitu. Jadi masalah sosial karena bisa saja informasinya kan sesat gitu. Nah, itu contoh bagaimana studi literatur digunakan di dalam suatu artikel ilmiah. Jadi kita kumpulkan informasinya, kita gunakan untuk membangun argumen gitu ya. Jadi ada buku, jurnal, dan sebagainya itu bisa kita manfaatkan. Tapi catatan yang paling penting di sini adalah ini, bahwa semuanya itu harus didokumentasikan. Dokumentasikan bentuknya seperti apa? Seperti tulisan tadi. Itulah dokumentasinya. Hasil catatan dia, kemudian dia tulis di dalam artikel dia, itu artinya kita mendokumentasikan kajian kita menjadi bahan dari karya yang akan kita kemukakan. Oke, jadi tujuan survei literatur ini sebenarnya untuk membangun argumen, untuk melakukan verifikasi atau memperoleh kepastian apakah masalah yang kita angkat itu layak diteliti atau tidak, gitu. Dan yang jelas dia harus dituliskan, jadi nanti tolong teman-teman baca sendiri. Ini saya pengen ngangkat tekniknya. Jadi ini yang harus kalian pikirkan ketika kalian membaca membaca makalah ya, atau artikel. Gitu. Sebenarnya kalian mencari apa sih? Gitu ya. Ada kalau kita buat klasifikasinya, seseorang melakukan survei literatur itu ada 4 hal sebenarnya yang bisa dilakukan di sana. Yang pertama, ketika kita ingin sekedar memperoleh daftar belanja, memperoleh shopping list dari apa sih yang sudah dilakukan oleh orang lain.
Itu kita membuat ringkasan tujuannya, ya, meringkas apa yang sudah terjadi. Nah, kapan itu digunakan? Ketika kita ingin memberikan ilustrasi perkembangan suatu masalah secara historis, misalnya, ya. Misalnya penggunaan komputer pada tahun 60-an masih merupakan sesuatu yang mahal. Akan tetapi setelah ditemukan oleh IC, ya, Integrated Circuit, pada pertengahan 65 oleh siapa gitu ya. Itu kan kita sambil baca. Kita ceritakan secara historis, kita ringkas. Penggunaan komputer semakin meningkat. Dan ketika harga menjadi semakin murah, orang bergerak nih, apalagi didorong oleh penemuan web pada tahun 2000 dan sebagainya ya. Internet menjadi makin maju. Nah, secara historis kita buat. Nah, biasanya rangkaian historis itu kita bangun berdasarkan ringkasan dari artikel yang kita baca. Gitu. Tapi kalian bisa manfaatkan juga kalau ada, ini biasanya kalau kita ingin mencari dukungan terhadap argumen yang kita bangun, misalnya kita ingin menyatakan bahwa penggunaan internet sekarang sudah perlu memperhatikan keamanan, ya, keamanan informasi kita di dunia maya, gitu ya. Misalnya kalian ingin berargumen seperti itu, apa yang kalian perlu kumpulkan fakta-fakta atau artikel-artikel yang terkait dengan itu, ya. Sehingga kalian kumpulkan, misalnya ada orang yang si A ini mengamati dari sisi aksesnya, si B ngamatin dari sisi bagaimana pengelolaan cookiesnya, si C mengamati dari sisi keamanan jaringan, gitu ya. Kalau di Indonesia sih masih relatif sederhana ya, karena semua akses internet itu ternyata secara mudah bisa dikendalikan oleh providernya, apakah Telkomsel, XL dan sebagainya. Mereka memiliki kewenangan yang terlalu besar untuk mengelola informasi pribadi kita, kan gitu. Nah, sehingga dari berbagai hal tadi kemudian kita kumpulkan, dari sisi ini si ini bilang begitu, sementara kalau diperhatikan yang ini si B bilang begini. Sisi di satu sisi mengatakan ini, dari berbagai hal tadi maka kita dapat menyimpulkan. Jadi kita kumpulkan pendapat-pendapat orang dalam satu kesatuan rangkaian yang menjadi logika milik kita, ya. Jadi kita mengumpulkan berbagai fakta untuk mendukung pendapat kita. Itu sintesis artinya. Sintesis itu kan sebenarnya rangkaian dari komponen yang menjadi satu kesatuan. Nah, untuk survei awal tadi, biasanya tujuan kita berhenti di sini memang, ya. Kecuali masalah yang kita temukan itu mau tidak mau kita harus mengkritik cara kerja sistem yang ada. Ya terpaksa. Oh, ini karena penggunaan sistemnya sih yang tidak efisien. Sekarang orang sudah masuk ke Android 10, dia masih Android 5. Jadi semua komputer baru nggak bisa ngakses misalnya. Ya kita sampaikan kritik. Kecuali kalau kritik ini baru kita cari bukti kelemahan sistem itu dari sisi yang bisa saya perbaiki, gitu ya. Kelemahan aplikasi dari sisi yang mungkin bisa saya tingkatkan. Atau kita melakukan perbandingan. Jadi ini tolong dipikirkan di awal, apakah kita ingin sekedar membuat ringkasan, membuat sintesis, membuat kritik, atau melakukan perbandingan. Karena ini akan mempengaruhi strategi kalian nanti. Apa yang harus kalian kumpulkan? Apakah kalian melihat akan memperhatikan teori yang mereka gunakan, metode yang mereka gunakan, atau melihat temuan utamanya saja, hasil yang mereka peroleh? Nah, kalau orang yang membuat ringkasan dan sintesis ini biasanya hanya memperhatikan hasil. Ya, hasil saja, dari hasil-hasil penelitian itu kita manfaatkan untuk membangun argumen sesuai dengan keinginan kita. Ini survei literatur ya, jadi kita membaca itu bukan sekedar membaca, tapi kita mengumpulkan informasi.
Nah, ini penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan ringkasan, sintesis, terus kemudian apa yang dimaksud dengan perbandingan dan kritik gitu. Nah, ini contohnya nih. Saran saya, begitu kalian nanti sudah tertarik untuk melakukan penelitian, kalian mulai membuat catatan ini. Ya. Walaupun kalian sudah bisa memanfaatkan referencing management, citation management gitu ya, tetap kalian perlu memiliki catatan. Karena sama halnya tumpukan buku, kalau kita tidak tahu apa yang kita cari, buku tersebut nggak bermanfaat, gitu ya. Jadi begitu mengumpulkan artikel, tolong catat poin penting yang kalian minati dari artikel tersebut. Misalnya, ngelihat arsitektur yang dia gunakan, ya. Oh, dia tekniknya ternyata pakai ini. Ya. Ini misalnya kalian ingin mencari metode untuk melakukan reduksi dimensi tadi. Oh, dia pakai KNN, Key Nearest Neighbor, gitu ya. Atau kalian ingin tertarik dari sisi teknologi informasi, misalnya bagaimana supaya saya bisa mencari objek secara efisien dari foto raster. Nah, tolong artikelnya siapa, kesimpulan utamanya apa, yang kalian lihat itu hasil akhir penelitiannya atau teknik dan algoritmanya yang menarik kalian. Nah, kalian menyiapkan satu log ya, bisa dalam bentuk file Excel gitu, yang memudahkan kalian untuk melakukan pelacakan terhadap semua artikel yang sudah kalian baca. Gitu. Ya, ini pendekatan atau strategi yang bisa kita gunakan supaya mudah gitu. Oke, Somatsu, kita mencari informasi, mencoba memperdalam masalah. Tugas akhir yang paling berat adalah mendefinisikan masalah. Nah, kalau tadi tidak formal, kita mau memformalize, kita melakukan wawancara, kita melakukan studi literatur. Tapi hasil akhirnya adalah kita harus punya definisi masalah. Definisi masalah itu apa? Ini merupakan suatu pernyataan atau pertanyaan. Bisa dua-duanya ya. Bisa berupa pernyataan, bisa berupa pertanyaan. Dan itu harus kita ungkapkan secara ringkas ya, secara ringkas, tepat, sehingga mudah dimengerti oleh kita sendiri dulu. Setelah kita mudah mengerti, biasanya orang lain juga menjadi mudah mengerti gitu. Dan itu bisa berupa apa? Masalah yang ada di sekeliling kita, tapi kita perdalam, kita kemukakan menjadi kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain. Bisa juga berupa situasi yang dapat diperbaiki gitu ya, atau orang bingung itu kalau orang ngomong ini tentang konsepnya gimana ya, kita bisa berbicara juga tentang konsep gitu ya. Ini beberapa hal masalah yang bisa kita definisikan. Nah, dari mana tadi kita sudah lihat ya, dari awal kita sudah diskusikan, bisa dari pengamatan terhadap sekeliling kita atau observasi terhadap sekeliling kita ya, bisa pengamatan terhadap aktivitas, atau bisa bahkan bacaan dari literatur yang kita temui. Nah, itu semua bisa kita manfaatkan menjadi sumber masalah dalam penelitian kita gitu ya. Oke, nah sebenarnya kalau kita lihat-lihat gitu, kenapa sih orang bisa ketemu masalah? Akarnya di mana? Itu yang tadi yang dicontohkan oleh manusia pertama. Karena manusia itu selalu pada posisi ini, ragu dan ingin tahu, bener nggak ya itu buah apel boleh dimakan? Kenapa enggak ya? Kali nggak apa-apa kali. Kalau saya lakukan nggak apa-apa kali. Akhir kita selalu itu kan. Jadi akar masalah penelitian itu akar masalah cara berpikir manusia sejak berabad-abad yang lalu, gitu ya. Karena kita selalu dihadapkan pada keraguan dan keingintahuan itu, gitu ya. Nah, setelah kita ragu dan ingin tahu, biasanya yang berikutnya ini mengikuti nih. Kapan itu munculnya? Ketika kita mau ngurus KTP susah, ada hambatan kan.
ketika yang harusnya cuma 30 menit kenapa menjadi 1,5 jam. Nah, ada selisih antara harapan dan realitas. Nah, ini akar-akar masalah penelitian itu ada di sini. Jadi jangan khawatir, penelitian itu susah, skripsi itu susah. Yang susah adalah menjinakkan pikiran kita sendiri. Pekerjaan itu bisa kita lakukan sepanjang kita paham bagaimana cara melakukan. Jadi kalau nanti di tahap-tahap awal skripsi teman-teman bingung mau mencari itu, kalian bisa datang ke saya, ya, bisa datang ke saya. Kita bisa letakkan sampai ketemu masalah yang kalian bisa teliti dengan pembimbing kalian. Tapi jangan takut, ya, karena ini bisa dilakukan. Oh, buktinya lebih banyak yang lulus daripada yang tidak lulus kan. Artinya doable, bisa dilakukan. Oke, ini penjelasan tadi ya, bahwa masalah penelitian itu bisa muncul karena dari keraguan, karena orang menemukan ada sesuatu yang terlambat, atau menemukan sesuatu yang terjadi di luar seperti yang diharapkan. Gitu. Nah, mekanisme tujuan perumusan masalah kira-kira bagaimana? Kenapa kita perlu? Nah, kalau kita lihat, seseorang yang ingin melakukan penelusuran terhadap sesuatu itu juga mempunyai banyak maksud dan tujuan, gitu ya. Ada yang sekedar untuk memuaskan akademis, ada yang ingin menemukan sesuatu yang baru, dia ingin menjadi penemu, ya, inventor, gitu ya. Atau dia hanya menyiapkan melakukan penelitian awal supaya orang lain nanti bisa melakukan melanjutkan cita-citanya. Dan sebagainya gitu. Nah, kita harus pilih dan tentukan kita mau yang mana. Itu akan membantu kita untuk membatasi cakupan nanti, ya, akan membatasi cakupan, gitu ya. Nah, kita pilih, dan itu kita perlu rumuskan secara jelas sekali lagi supaya kita bisa mendefinisikannya dengan baik. Kita tahu apa yang harus kita teliti, gitu ya. Oke. Jadi ada beberapa hal ketika kita mau merumuskan masalah, ya. Yang pertama, kita kenali fenomena atau masalahnya. Terus kita cek lagi implikasinya apa sih kalau masalah tersebut tidak diteliti, gitu ya. Kemudian ada nggak pendekatan yang bisa kita gunakan untuk mengatasi masalah tersebut? Kira-kira apa ya yang menjadi penyebab munculnya masalah tersebut? Ada manfaatnya nggak sih? Nah, ini cara kita menyaring suatu masalah layak diteliti atau tidak. Kita cek, ya, kita cek. Kalau ternyata tidak ada implikasinya, atau bahkan kita tidak ketemu metode untuk menyelesaikannya, atau kita gagal mengidentifikasi penyebabnya, ya kita nggak usah paksakan, kita ganti aja masalahnya, gitu ya. Semenarik apapun masalah, dia menjadi tidak layak diteliti kalau salah satu ini tidak terpenuhi. Jadi cara cek dan rechecknya gitu. Ada masalah, tapi kalau tidak ada implikasi ya nggak apa-apa, orang dia tidak punya pengaruh, ngapain kita teliti kan gitu. Nah, ini cara untuk atau kriteria yang bisa kita kenakan dalam rangka melakukan seleksi masalah, gitu ya. Nah, semua masalah penelitian itu baik, ya, tetapi belum tentu baik bagi kita. Ya. Yang baik bagi kita gimana? Masalah penelitian yang memang sesuai dengan kompetensi yang kita miliki. Dan kalau kita ngomong tentang kompetensi, itu intinya cuma dua. Yang pertama, kita memiliki skillnya. Yang kedua, kita memiliki knowledge-nya, ya, knowledge. Ya. Skill itu keterampilan. Jadi misalnya jangan kalian mengangkat masalah yang harus melakukan scripting kalau kalian memang tidak membekali diri dengan kemampuan scripting yang baik. Ya. Atau jangan kalian mengangkat masalah yang kalian nggak pernah baca. Artinya not enough knowledge to do that. Ya. Jadi kita sendiri yang menentukan ini. Yang paling baik bagi kita adalah yang sesuai dengan pengetahuan kita,
yang keterampilannya saya miliki. Nah, oke, mungkin misalnya kalian ingin melakukan analisis spasial dengan menggunakan R, ingin menambahkan modul tertentu. Ya. Dan saat ini belum punya, tapi kalian yakin bahwa R itu bisa dipelajari dan saya bisa, nggak apa-apa. Artinya a little bit lack of skills, but still it is possible for me to learn in doing that, ya nggak apa-apa. Kita bisa mengukur bahwa keterampilan tersebut masih bisa saya pelajari, nggak apa-apa, gitu ya. Atau knowledge-nya kalian ngomong misalnya tentang bagaimana saya ingin kalau saya punya data itu bisa saya saya cari, saya terjemahkan secara digital yang akurat. Kita kalau gitu saya pakai SVM, saya pakai grid tertentu. Ya nggak apa-apa. Mungkin sekarang pengetahuannya belum cukup, tapi kalian tahu dalam jangka pendek itu kalian bisa peroleh, nggak apa-apa. Sepanjang menurut kalian kalian memiliki ini skill dan knowledge untuk bidang yang akan kalian teliti, habek, jalan terus, hajar bleh, nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau enggak dan kalian memperkirakan nanti akan menjadi sangat sulit, please hold for a while, think about this one skill, gitu ya. Jadi jangan mempersulit hidup kalian lah ya. Jangan mempersulit hidup kalian. Ya. Pertimbangkan itu aja, skill dan knowledge. Sepanjang masih bisa dipelajari, sepanjang kalian sanggup dengan waktu yang tersedia untuk mengejar ketertinggalannya, lakukan terus. Ya. Tapi kalau mulai ragu-ragu, berhenti. Resourcesnya siapa ini? Kalau saya mau belajar, dari siapa? Jadi pertimbangan pertama menurut saya, karena ini sangat personal. Ya. Itu yang akan menjadi motivasi kita untuk melakukan penelitian. Terus kemudian kita perlu juga mempertimbangkan nilainya, apakah penelitian tersebut bernilai atau tidak. Terus ini juga seringkali orang lupa nih. Visible, layak, cukup dari berbagai hal. Nah, kita lihat satu-satu. Kita lihat yang nilai dulu. Ada beberapa pertanyaan yang kita bisa ajukan untuk melihat apakah suatu penelitian bernilai atau tidak. Ya. Ada yang melihat dari sisi hubungan, ya. Ada yang melihat dari sisi penting tidaknya di bidang ilmu tertentu. Ada yang melihat dari sisi testability-nya, bisa diuji atau tidak. Ada yang melihat dari sisi clarity. Tapi dari semua ini, mana yang mau kita pegang? Punya satu saja yang bisa kita temukan, itu sudah membuat penelitian kita bernilai. Ya. Bernilai. Itu jadi pokoknya nggak usah mempersulit diri sendiri lah ya. Ya. Oh ini penting nih, karena kalau orang bisa memahami cara melakukan sesuatu dengan ini, maka biaya pengembangan sistem akan menjadi murah. Penting juga. Visibility biasanya dilihat dari mana? Ya. Dari sisi metode, doable atau tidak? Bisa kita lakukan atau tidak? Dari sisi biaya, perlu biaya atau tidak? Kalau tidak perlu biaya, tenaga kita cukup nggak untuk melakukannya sendiri? Dari sisi waktu, nah, waktu ini yang paling susah. Ya, kalian harus berhitung dengan baik, karena misalnya untuk skripsi itu waktunya hanya sekitar 6 bulan. Dan itu nggak bisa dibeli waktu. Ya. Begitu kita lena malas sedikit, ya itu bikin frustrasi kepala botak gitu ya. Biaya perlu dibuat seimbang ya setiap tahapan gitu. Dan untuk skripsi sih biaya nggak terlalu mahal. Biaya pada diri sendiri biasanya. Ya. Proses administrasinya mudah nggak? Misalnya saya ingin meneliti BPJS, administrasinya mudah nggak? Ada nggak orang yang bisa membantu kita untuk memperoleh akses penelitian di sana? Gitu. Dan yang paling penting, penelitian itu harus legal ya.
Jadi jangan melakukan penelitian yang tidak sesuai dengan norma dan standar hukum atau peraturan yang berlaku di suatu tempat. Ini penting ini, supaya penelitian kita tidak problematik. Ya. Nanti perkara kalian memiliki ketertarikan tersendiri, itu nanti saja. Untuk skripsi kalian lulus saja, targetnya kan itu. Ya. Itu visibilitasnya. Nah ini yang itu tadi ya, kompetensi itu selalu bisa dikejar. Intinya cuma ada di skill dan knowledge. Kalian jadikan ini bahan refleksinya, ya. Bahan refleksinya untuk memutuskan ini layak saya angkat atau tidak penelitian. Tapi jangan minder dulu, saya nggak pernah belajar ini. Segala sesuatu bisa dipelajari sepanjang ada mau, ya. Mau itu yang paling berat, itu mau, ya. Nah, bentuknya macam-macam, ya. Kalau untuk komputasi sebagian besar di sini. Sains data mungkin sih asosiatif ya. Tapi sains data sebagian besar juga masih ada di deskriptif. Misalnya ngomong tentang algoritma, kita nggak ngomong asosiatif, kita mendeskripsikan cara berpikir, langkah-langkah ketika kita ingin memecahkan masalah. Oke, ada yang komparatif, misalnya ini biasanya algoritma juga ada di komparatif dan deskriptif. Kita deskripsikan, kemudian algoritma yang kita usulkan kita bandingkan dengan algoritma yang sudah ada. Dari perbandingan tersebut, kita bisa menyimpulkan algoritma yang kita tawarkan lebih baik atau tidak, ya, misalnya. Itu komparatif. Oke, ini nggak terlalu penting ya. Yang penting tuh ini. Ya. Ini yang paling penting nih. Nah, apa yang saya harapkan? Tolong buat satu kelompok 3 orang, mulai diskusikan. Ini sasarannya membuat mini project, minimal untuk membuat literatur review nanti. Ya. Mini project, kalian sepakat mau ngamati topik apa, gitu ya. Ngamati topik apa, terus coba kalian identifikasi, gitu. Di situ ada masalah yang bisa muncul nggak dari topik tersebut. Ya. Nggak harus didukung oleh bukti. Sekarang ini kita sambil jalan sambil belajar. Kalian diskusi aja, diskusi tanpa bukti juga nggak apa-apa. Kalian punya hipotesis berdasarkan pengalaman, pendapat gitu, nggak apa-apa ya. Nah, kemudian lihat masalahnya. Masalahnya apa sih? Nah, terus kemudian kalian nilai ya, masalah tersebut perlu diselesaikan atau tidak, ada implikasinya atau tidak. Terus pendekatan apa yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah? Tadi seperti yang tadi itu. Nah, itu kalian diskusi, ya, karena itu saya harus segera hengkang ya, supaya kalian punya cukup waktu. Soalnya harusnya kalian berantem ini di kelompok. Tugas saya kan mengadu domba supaya keluar juara kan gitu ya. Itu. Jadi gitu. Jadi kalian diskusikan gitu ya, kalian rumuskan. Satu kelompok laporannya pasti sama, tapi masing-masing kan harus laporan ya. Jadi untuk presensi, jadi ada nama, NIM, itu, nama anggota kelompok lain dalam kelompok tersebut, baru kalian ngomong topik dan masalah yang dilihat dari berbagai dimensi dan itu untuk presensi kita. Oke, terima kasih kalian sudah dengan tekan mengikuti. Akhirnya gitu ya. Ada teman saya namanya Nathan, dia hobinya pakai baju putih. Cukup sekian dan terima kasih gitu. Pokoknya saya carikan pantun deh. Wah, Rifki seneng dia kalau dan dengar pantun. Rifki bangun dia. Halo Rifki, kamu dari mana Rif? Terima Pak. Oh, Bima. Di rumah. Jawaban kamu apa di rumah? Ya bilang kamu di pasar juga sabar, Rif. Oke deh. Oke. Pak izin tanya Pak.
Iya, silakan. Ini kan kita satu kelas ada 38, berarti ada yang 4 orang satu kelompok, Pak. Boleh, boleh. Iya, Ya, Pak. Terus itu nggak apa-apa. diajak masing sama kita aja, Pak. Iya, iya. Oke, makasih, Pak. Oke, jadi latihan yang diharapkan kenapa dibuat kelompok itu begini nih. Dalam perkembangannya penelitian itu, apalagi di bidang komputasi ya,